Memang permasalahan PNBP ini adalah salah satu pendapatan negara. Tentunya pendapatan negara yang sudah dihasilkan oleh kejaksaan ini dalam paparannya itu sekitar 614 sekian miliar. Kalau di kepolisian, PNBP ini hasil dari kepolisian itu 80% dikembalikan ke kepolisi, hasil PNBP-nya. Kejaksaan kalau tidak salah hanya 25%. Nah ini saya ada satu hal yang mungkin membuat kejaksaan ini juga agak seperti ogah-ogahan ini, apa yang disampaikan ini. Kenapa 25% gitu kan? Harusnya bisa lebih, sama dengan kepolisian lah, atau mungkin mendekati. Gitu. Nah, ini semuanya kalau kita lihat dari penghasilan yang ada ini tidak terlepas dari kalau gambaran yang dilakukan sebenarnya oleh pihak kejaksaan itu, kasus-kasus yang dilakukan itu cukup besar. Kerugian negara cukup besar yang ditangani oleh pihak kejaksaan. Tapi kenapa pendapatan dari PNBP-nya ini kecil? Dan ini sebenarnya berpengaruh juga terhadap pendapatan negara. Saya kasih contoh kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya itu audit BPK kerugian 16,81 triliun. Itu kerugian negara. Kemudian negara melakukan PMN atau bailout melalui BPUI dengan memberikan 6 triliun untuk nasabah-nasabah Jiwasraya. Karena ini kan asuransi BUMN. Tentunya aset dan segala macam ini adalah aset negara dan ini kerugian-kerugian yang kerugiannya ke negara. Dengan kondisi seperti itu, artinya kalau kerugian negara kita hitung 16,81 triliun ditambah 6 triliun, itu artinya sudah 22 triliun negara dirugikan. Namun kalau kita lihat hasil PNBP yang dihasilkan dari kasus-kasus yang besar seperti ini, kita belum melihat bahwa apakah kasus ini sudah sesuai dengan kerugian negaranya. Jadi tetap saja negara yang rugi dalam hal ini. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mendorong kejaksaan untuk memberikan kontribusi PNBP. Tetapi kembali lagi di situ bahwa kejaksaan pun dengan kerja kerasnya ini pun juga harus bisa melibatkan PNBP-nya. Bayangkan Pak, kalau PNBP-nya kejaksaan itu bisa mengembalikan dalam satu kasus saja, nggak usah semuanya lah, 4 triliun atau 5 triliun, yang didapat oleh kejaksaan kalau itu lebih dari 20%, berapa kejaksaan yang bisa didapatkan dari PNBP itu? Ini satu gambaran yang kita lihat sini. Nah kemudian kalau kita melihat seperti itu, ini adalah asuransi BUMN. Kemudian kalau kita melihat bahwa perekonomian nasional dan pendapatan dan juga mempengaruhi perekonomian nasional, itu ada sekarang kasus-kasus asuransi swasta yang penanganannya berbeda lagi. Asuransi swasta ini penanganannya adalah pidana umum, bukan pidana korupsi. Kemana nasabah ini, uang nasabah ini bisa dikembalikan dan aset-asetnya di mana? Kembali kepada Pak Jambidum tadi mengatakan bahwa dengan restorasi justice, bisa tidak bahwa yang kasus-kasus asuransi ini kita lakukan dengan restorasi justice? SOP-nya seperti apa? Karena dengan cara seperti itu, tentunya Pak, sebenarnya nasabah itu menginginkannya adalah uang kembali, bukan yang punya dimasukkan penjara, tetapi uangnya kembali. Nah, kalau kejaksaan bisa memberikan suatu restorasi justice seperti kasus-kasus dari asuransi ini sesuatu hal terobosan secara hukum yang masyarakat pun dan rakyat pun akan senang dalam masalah ini. Jadi kena di sini. Jampitsusnya, Jampidumnya juga kena masalah restorasi justice. Ini adalah suatu solusi yang kita coba kita sama-sama kita gali permasalahan ini, di mana caranya kita bisa mendapatkan hal seperti itu. Nah, terakhir Pak, saya menitipkan mengenai masalah pendapatan juga untuk negara.
yaitu banyaknya rokok-rokok ilegal. Rokok ilegal ini kerugiannya cukup besar, Pak. Mereka boleh dikatakan saat ini kerugian untuk rokok ilegal itu sekitar 4,38 triliun yang mereka masuk. Kemudian cukai palsunya itu sekitar 13,48 triliun. Ini pendapatan negara. Ayo kita sama-sama inginkan seperti apa kita bisa mendapatkan kehilangan-kehilangan dari pendapatan negara yang bisa kita dapatkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Andi Rio. Nggak ada.